Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita buka kitab tafsir Jalalain pada ayat yang ke-98. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita tambah paham dengan apa yang dijelaskan ini. Untuk itu ambil barokahnya, kita baca dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila bikasril jimi wa fathiha bila hamzatin wa bihi biyain wa duniha wa mikala atfun alal malaikati min atfil khas alal ami wa fi qiraatin mikaila bihamzatin wa yain wa fi ukhra bila yain fa innallaha aduwwul lil kafirin. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, pada ayat 97 Senin yang lalu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan asbabun nuzul daripada turunnya man kana aduwwal li Jibrila, karena ada ulamaul Yahud, ruhbanul Yahud, namanya ya Ibnu Suraya atau tepatnya Abdullah bin Suraya. Dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amman ya'ti bil wahyi minal malaikati?" Siapa malaikat yang datang membawa wahyu kepadamu? Nabi jawab, faqala Jibril. Nabi jawab, yang datang membawa wahyu tugasnya adalah malaikat Jibril. Faqala huwa aduuna ya'ti bil azab. Kata Abdullah bin Suraya, kalau malaikat Jibril itu adalah musuh kami. Kenapa? Karena dia datang membawa wahyu banyak tentang azab, tentang siksaan. Andai kata yang datang membawa wahyu Mikail, la amanna, kami akan percaya. Kenapa? Karena Mikail adalah malaikat yang ditugaskan Allah membawa rizki, mengatur rizki, membawa kedamaian dan keselamatan menurut Abdullah bin Suraya. Kemudian dengan tegas Allah mengatakan, man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah saddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Orang yang menyatakan permusuhan kepada malaikat Jibril dan Mikail, sudah mereka diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril, maka sungguhnya neraka tempat kembali mereka, dan wa busyra lil mu'minin, berita gembira bagi orang-orang mukmin bil jannah, dengan surganya Allah. Perhatikan ayat yang 98. Allah dengan tegas mengungkapkan man kana aduwwan lillahi
pada ayat 98 tidak ada kata adu walillah. Rupanya orang Yahudi makin menjadi. Dia lebih nampakkan permusuhannya bukan hanya dengan malaikat Jibril, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Adu itu diddu as-sadiq. Jadi kalau adu musuh, lawannya itu as-sadiq. As-sadiq itu teman, kawan. Dalam kitab Al-Maraghi dijelaskan itu. Katanya Allah banyak menggunakan kalimat sadiq dalam Al-Quran. Ada satu ayat di neraka nanti ada wala sadiqin hamim. Teman medok, tahu teman medok? Teman cantel, akrab ya. Itu nggak akan bisa memberikan bantuan dan pertolongan, walaupun kita dekat betul sama mereka. Namanya sadiqin hamim. Ada sahib. Kalau sahib kan artinya juga teman, tetapi sahib ini lebih dekat kepada masalah kekeluargaan. Kalau kita bilang itu dia sahib saya. Sahib saya artinya teman saya, tapi lebih dekat dengan apa? Kekeluargaan. Nah, Allah menggunakan kata aduun, kata musuh. Jadi Allah bilang dalam kitab tafsir Jalalain, qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum ajma'in man kana aduwwan lillah. Barang siapa yang menyatakan permusuhannya dengan Allah. Kemudian secara umum dikatakan wa malaikatihi, kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya. Kemudian Allah menyebut pengulangan kata Mikail wa Jibril. Kenapa justru dua malaikat ini yang disebut namanya? Tadi di depannya man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Sudah disebut secara umum. Kenapa Jibril dan Mikail disebut kembali secara khusus? Karena dua malaikat ini adalah Roisul Malaikah. Dia adalah pemimpin para malaikat. Jibril, Mikail. Ustaz, kalau gitu Jibril sudah pensiun dong sekarang. Karena Rasul udah nggak ada. Kan banyak pewaris Nabi. Mereka Allah berikan kepada pewaris-pewaris Nabi berupa inspirasi, ilham. Ada orang yang bisa membaca bahwa di tahun sekian, tapi dia ulama, rasif fil ilmi, dia akan terjadi ini. Dari mana dia tahu? Allah kasih malaikat Jibril untuk menyampaikan itu. Maksudnya supaya apa? Supaya kita nih kaum muslimin hati-hati, mawas diri, ihtiyat, preventif. Kalau nanti ada begini, maka kita sudah siap. Seperti halnya Nabi Allah Yusuf diberikan takwilil ahadis, takwil mimpi-mimpi. Tapi kalau para nabi mimpinya itu adalah wahyu. Kan mimpi kayak kita kejar-kejar anjing, bukan. Jadi memang mimpi wahyu. Seperti Nabi Ibrahim
disuruh menyembelih seorang anaknya. Inni ara fil manami. Aku melihat di waktu tidur. Berarti kayaknya mimpi. Tapi mimpi para rasul adalah al-wahyu. Mana ayatnya? Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq. Nabi kita Muhammad SAW juga diberikan ru'ya, mimpi. Suatu ketika ada orang-orang dari Romawi datang, ya. Kan Nabi menyebarkan dakwah bukan hanya dengan lisan, dengan tulisan. Kemudian kan dikirimlah surat-surat Nabi min Muhammad bin Abdullah ila Herakla Azimir Rum, pada Kaisar Hercules di Romawi, dan banyak dikirim kepada Raja Persia Yazdajir. Nah, cuman sayang waktu utusan Nabi datang ke Yazdajir, Negus, itu utusannya dibunuh. Kalau yang lain Kaisar Herakla Romawi, Kaisar Muqawqis di Mesir, itu paradahu raddan jamilan. Dia terima surat Nabi dengan baik. Malah ada yang Nabi diberikan hadiah. Seorang wanita yang memang suci bersih. Siapa namanya? Maria. Mariatul Qibtiyah. Qibtiyah Egypt. Kasih hadiah pada Nabi. Lalu ini Kaisar Hercules, Kaisar Yazdajir. Nah, kalau Persia merobek-robek surat Nabi. Akhirnya Nabi bilang, kalau dia merobek-robek suratku, nanti dia juga akan dirobek-robek oleh anaknya. Ada ayatnya itu. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Itu saja. Raja dari Persia itu digulingkan oleh anaknya. Itu ramalan Nabi, karena Nabi terima wahyu, terima mimpi. Mimpinya itu merupakan wahyu. Jadi gak sembarangan kalau Nabi. Makanya Nabi juga bilang sama kita umatnya, kalau kita mimpi jangan diceritain sama orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain menafsirkannya salah, Allah akan menetapkan hal semacam itu. Misalnya, saya mimpi dah. Kenapa mimpinya? Banjir gede banget. Oh, kamu akan dapat bahaya. Tafsirkan begitu. Naudzubillah. Jangan. Jadi kita nggak usah membaca atau meminta ditakwilkan. Saya punya kitab Ta'wilul Ahlam. Takwil mimpi-mimpi. Ya. Nah, jadi banyak itu. Nah, ini malaikat Allah Subhanahu wa taala akan kemukakan siapa-siapa yang menjadi musuhnya Allah. Kalau menjadi musuh Allah bagaimana? Di sini adawatan lillahi mukhalafati awamirihi. Jadi musuhnya Allah, yakni berbeda, menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafata awamirihi, menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal kufru bima yanziluhu hidayatin nas. Kemudian dia ingkar dengan ayat-ayat yang memang akan memberikan petunjuk kepada manusia ala lisani rasulih, dari lisan rasulnya. Lalu siapa yang menyatakan permusuhan dengan Allah dan juga dengan rasulnya? Bagaimana cara menyatakan permusuhan dengan rasulnya? Bitakdzibihim, dengan mendustakan rasul itu, dengan tidak percaya dengan rasul itu. Padahal rasul datang dengan ma'aqyamil adillati ala sidqiha. Rasul datang
dengan membawa bukti yang jelas dari kerasulannya. Apa bukti yang jelas dari kerasulan itu? Al-mu'jizat. Al-mu'jizat huwa al-adillah ala sidqir rasul. Mukjizat adalah bukti dari kebenaran Rasul. Dan tiap-tiap Rasul mukjizatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan alamnya. Kalau Nabi yang saya baca itu yang jelas aja ada 100 mukjizat. Mi'ata khoslatan. 100 mukjizat Nabi yang jelas. Yang pertama, yang abadi, yang kekal mukjizat Nabi, yaitu yang kita baca ayat ini 98, Al-Quranul Karim. Ini mukjizat Nabi. Dan ini adalah mukjizat yang gak bisa ditentang. Kalau kamu gak percaya dengan Al-Quran, Fa'tu bisuratim min misli. Coba buat. Jangankan satu surah, satu ayat saja kamu buat. La ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kamu gak akan mampu membuat satu ayat walaupun saling bergotong royong untuk menjatuhkan ayat-ayat Allah. Itu mukjizat Nabi yang nomor 1. Yang nomor 2 mukjizat Nabi adalah Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj mukjizat Nabi yang nomor 2. Karena belum pernah ada rasul-rasul terdahulu ya diberikan mukjizat semacam itu. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa dimi'rajkan menuju ila samawatil ula, sampai ke langit yang tinggi. Hanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang nomor 3, Al-Quran nomor 1, nomor 2 adalah Isra Mi'raj. Nomor 3, taksirut ta'amil qalil. Nabi mampu memperbanyak makanan yang sedikit menjadi apa? Banyak. Dulu di Madinah ada ibu-ibu kepengen banget ngundang Nabi. Datang ke rumahnya, katakanlah jamu sarapan pagi. Dia bilang sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, bilang sama Rasulullah nanti selesai sholat subuh coba mampir beberapa orang saja, jangan banyak-banyak, karena persiapannya nggak mungkin. Nabi mendengar itu langsung diumumkan, Bapak-bapak, setelah sholat subuh ada ibu di sebelah masjid ngundang kita. Coba, ibu itu kan kebingungan, gimana nih? Akhirnya Nabi tahu ibu itu kebingungan. Lalu Nabi bilang, ibu duduk aja, saya yang nyendokin semua yang datang ini. Nabi sendokin itu nasinya, makanannya, semuanya cukup. Bayangkan, ya Allah, ada orang yang kemudian zaman sekarang ini, zaman teknologi modern, menghina keluarga Nabi, menghina para habaib, menghina para ulama. Yang menghina juga siapa? Ulama-ulama. Jadi kita diadu domba. Nih, mereka nyatakan permusuhan dengan rasul-rasulnya. Seperti siapa? Seperti Nabi Zakaria wa Yahya. Seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Watalahu, dia dibunuh oleh kaumnya Bani Israel, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh. Kenapa? Karena dia menyatakan permusuhan dengan
kedua nabi itu. Belum lagi yang didustakan, Nabi Muhammad gak jalan di atas permadani. Nabi berjuang dari keluarganya, terus diajak yang lainnya. Nabi lagi sholat, Abu Jahal bilang, siapa di antara kalian yang masih menyimpan kotoran unta yang paling busuk? Untuk apa ya Abu Jahal? Kotoran itu akan kutimpakan, kulemparkan kepada Muhammad. Jadi kalian tonton. Diambil, dilempari kepada Nabi. Fatimah yang menyaksikan saat itu, Fatimah bilang, ya abata, ya karba, ayahku, bapakku, sampai begini hebatnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menyiksamu ya Rasul. Terakhir klimaksnya, Nabi mau ditukar dengan Umarah bin Walid. Datanglah ini orang kafir kepada Abu Thalib, ngomong begini, ya Abu Thalib, kamu punya anak muda, ponakan, namanya Muhammad. Kami juga punya orang yang ganteng, namanya Umarah bin Walid. Sekarang kita tukar. Kalau kamu sayang betul sama Muhammad karena ganteng, ini lebih ganteng menurut dia. Kata ini orang-orang kafir, kamu, saya kasih ini Umar bin Walid untuk kamu pelihara. Muhammad kamu serahkan kepada kami untuk kami bunuh. Seketika itu Abu Thalib walaupun belum muslim saat itu, dia langsung menjawab, gak akan kuserahkan keponakanmu padamu. Sampai Nabi bilang, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yudhhirahullah au ahlika duna. Hai pamanku, andai kata orang-orang kafir meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti berdakwah menyebarkan Islam ini, mataraktuhu, tidak akan kutinggalkan, tidak akan ku berhenti sampai Allah memberikan kemenangan atau aku hancur di dalamnya. Nah, penderitaan itu juga diwariskan. Yang namanya warisan kan bukan hanya harta, utang juga jadi apa? Jadi kadang-kadang kita kan sama orang tua meninggal, kita mikirin warisannya, peninggalannya doangan. Utangnya kita pikirin nggak? Utangnya kita wajib pikirin. Satu, kalau dia hutang, dia pernah nazar, ngomong, Ustaz Nalim, kalau tanah saya yang depan situ laku 25 juta, pokoknya 5 meter saya kasih Masjid Al-Mubarakah. Ini nazar. Utang nggak itu namanya? Utang. Tahu bapaknya udah daftar haji tapi belum berangkat, udah apa? Meninggal. Wajib dibuatkan pada haji. Dia utang. Puasanya pas dia meninggal pertengahan Ramadan, dari awal Ramadan dia nggak puasa, 15 hari dia punya hutang puasa, maka dia wajib digantikan puasanya itu. Nah, kira-kira kita terpikir begitu apa enggak? Yang kita pikirin kalau orang tua kita meninggal apaannya? Enak banget dia, harganya mahalan, kita dibagi sama, tapi harganya beda. Seperti itu. Lihat dulu bapak kita punya hutang apa enggak sama Allah. Fadainullahi ahaqqu bil wafa. Hutang sama Allah lebih wajib untuk dilunasi. Itu kembali kepada al ulama warasatul anbiya.
Jadi yang menjadi warisan itu bukan hanya peninggalan harta, uangnya, tapi awamirillah, perintah-perintah Allah yang belum dilaksanakan menjadi kewajiban anaknya untuk melunasinya, termasuk janji-janjinya. Kayaknya sering saya bilang, kita bapak nggak usah pakai janji-janji dah. Pokoknya takut anak kita ini 25 juta, dah kita kasih aja masjid. Kira-kira masjid terima apa enggak? Ustaz Talim terima enggak? Terima. Kenapa? Wa rusulihi. Kemudian wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Siapa orang yang menjadikan Allah sebagai musuhnya, kemudian rasul-rasul sebagai musuhnya, malaikat-malaikat sebagai musuhnya juga, ditaksiskan dari kalimat umum al-malaikatu, kan malaikat umum tuh, la ya'lamu adadahum, nggak ada yang tahu jumlahnya berapa, disebut Jibrila wa Mikala atau Jibroila. Ada yang bacanya Jabroil, ada yang bacanya Jibril, ada yang pakai hamzah, ada yang tidak. Nah, ini disebut lagi nih malaikat Jibril, disebut lagi malaikat Mikail. Kok Israfil nggak disebut? Kok Israel nggak disebut? Allah tegaskan, innallaha aduwwun lil kafirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu musuh bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang tidak patuh, yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kalau Allah menyatakan musuh, lalu kepada siapa kita harus mengadu? Kepada siapa kita harus minta? Allah menyatakan musuhnya. Kita berani lawan Allah? Gak ada yang berani. Kemudian lanjutannya, walaqad anzalna ilaika ya Muhammadu ayatin bayyinatin ay wadihatin. Walaqad, dan sesungguhnya, anzalna ilaika ya Muhammad, kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad ayatin, beberapa ayat, bayyinatin wadihatin, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang gamblang. Memang juga ada ayat Quran yang mutasyabih, yang satu dengan yang lain samar-samar. Tapi rata-rata 90% ayatin bayyinat, ayatin wadihat, ayat yang jelas, ayat-ayat yang gamblang. Lalu kata Allah, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasik. Ustaz, fasik munafik apa bedanya? Fasik juga bisa jadi orang mukmin, tapi yang rajin ngerjain dosa besar. Munafik juga ada di antara orang-orang muslim, ada gak? Dia muslim. Kan Nabi sudah bilang, idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia dusta. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya, dia khianat. Jadi kalau umpamanya ada, Pak pilih anggota DPR, maksudnya agar dia membawa aspirasi kita, bangsa Indonesia. Kemudian sampai di sana mereka nggak bawa aspirasi itu, justru
dia menutup aspirasi itu. Nah, ini namanya fasik. Orang yang mengerjakan dosa yang besar. Kalau munafik, luar dalam beda. Luarnya A, dalamnya B. Tapi kedua-duanya bisa orang muslim, orang mukmin. Orang munafik bisa nggak orang muslim? Bisa. Tapi kalau kafir, nggak ada yang muslim. Kalau fasik, kalau munafik, ada orang-orang yang muslim tapi dia munafik. Dia fasik, mengerjakan dosa-dosa yang besar, tidak melaksanakan perintah Allah, mukhalafati awamirihi, bersalahan dengan perintah Allah. Nah, itu namanya sudah termasuk menyalahi perintah Allah. Itu dosa yang besar. Kemudian katanya di sini, wa ma yakfuru biha illal fasiqun kafaru biha. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Bapak, kita orang yang ngaji ini yakin banget dengan ayat-ayat Allah. Dengan perintah-perintah Allah kita laksanakan. Subuh disuruh ngaji, kita ngapain? Kita ngaji. Maghrib kita ngaji sambil menunggu isya. Kita ngaji. Ustaz, saya udah ngaji subuh. Siang sore nggak usah ngaji lagi. Mengaji dengan siapapun dan kapanpun silahkan. Semakin banyak kita ngaji, semakin besar dan luas wawasan pandangan kita dalam beragama. Ini boleh. Jangan sampai menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingkar dengan perintah Allah adalah ulaika humul fasiqun kafaru biha. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya dengan ayat Allah. Disuruh sholat, dia enggak sholat. Namanya kan mengingkari perintah Allah. Disuruh zakat, dia kagak mau zakat. Suruh pergi haji, dia enggak mau. Itu namanya al-fasiqun. Karena itu Bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita hadir di pengajian untuk menambah wawasan kita, untuk lebih yakin lagi dengan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan kita amalkan walaupun tidak seluruhnya, tidak semuanya, ya sebagian kalau bisa. Apalagi semuanya. Misalnya tahajud, kita nggak bisa malam sampai 8 rakaat. Cukup berapa? Sallu raka'ataini wan nasu niyamun. Salat 2 rakaat, salat tahajud. Ketika itu manusia dalam keadaan tidur. Kita bangun, minta, gudang Allah sedang terbuka. Kita duha. InsyaAllah. Kita sholat sunnah qabliyah subuh. Lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau sholat qabliyah subuh aja lebih baik dari dunia seisinya, apalagi kalau sholat subuhnya. InsyaAllah, tabarakallah. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi peringatan buat kita sekalian. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-100. Awa kullama ahadu ahdan nabata fariqum minhum ila akhirih. InsyaAllah pada malam Senin yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah pelihara kita dari segala musibah dan bala serta wabak yang menimpa negara kita. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.